Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap pada sehat ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Willy, yaitu si Opan, dalam Jade Dynasty episode terbaru, yaitu Jade Dynasty episode 43. Yang mana pada Jade Dynasty episode 43 ini menceritakan si Opan yang berusaha mencari teknik formasi 8 api hitam. Namun si Opan malah bertemu dengan rubah langit ekor 9 yang terkekang di tempat itu. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di altar api hitam pun, Siobhan ini masih bertanya-tanya siapa wanita yang mengintainya tersebut. Dan wanita itu berkata, jika mata batin keraroh bermata tiga Siobhan memang sudah dibuka, namun cahaya merah tampak samar. Dan itu menandakan bahwa Xiaohu ini dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Dan kelak, Xiaohu ini hanya akan menjadi seekor monster yang haus darah. Dan terlihat Xiaohu ini marah mendengar perkataan wanita ini. Dan wanita ini bertanya kenapa Xiaohu ini harus tergoda oleh kemewahan dunia dan perasaan manusiawi, padahal mereka berdua ini sama-sama makhluk spiritual alami. Siobhan pun berjanji akan membunuh wanita itu jika wanita itu tak menunjukkan dirinya. Namun wanita ini bertanya apakah Pak Tua Sangguan sudah mati, karena Siobhan yang bukan murid lembah Fenxiang bisa masuk ke tempat ini. Dan Siobhan ini bisa dibilang mempunyai kemampuan yang cukup hebat karena mampu melewati formasi 8 api hitam yang dijaga oleh monster api merah. Namun wanita ini langsung tersadar jika sehebat apapun kemampuan Siobhan ini tak mungkin bisa membuka lapisan ketiga altar api hitam. Dan hanya Sang Guance serta cermin api hitam yang bisa membuka lapisan ketiga altar api hitam ini. Wanita ini pun langsung tahu jika Siobhan ini mempunyai cermin api hitam. Di sini Siobhan pun baru melihat jika suara wanita tadi ternyata adalah rubah langit ekor 9. Dan terlihat rubah langit ekor 9 ini pun langsung mengurung Siobhan ke dalam kekuatan esnya. Di sini rubah langit ekor 9 ini pun bertanya bagaimana Siobhan ini bisa memiliki cermin api hitam dan bertanya di mana seseorang yang bernama Xiao Liu. Terlihat dengan cepat pun Siobhan ini bisa menghancurkan kurungan es tersebut. Rubah langit ekor 9 ini pun masih terus bertanya apa yang Siobhan lakukan kepada Xiao Liu. Dengan cepat Siobhan pun langsung berusaha menyerang, melihat rubah itu berusaha menyerang Siobhan ini. Namun setelah menahan serangan Siobhan ini, dengan cepat rubah ini bisa menghilang begitu cepat. Siobhan pun dengan cepat bisa menahan serangan yang tiba-tiba datang ke arahnya. Dan rubah ini masih terus bertanya kenapa Siobhan bisa memiliki cermin api hitam ini. Di sini pun Siobhan ini menggunakan teknik aliran kebenaran untuk menahan rubah ini. Kemudian di sini Siobhan pun bertanya apakah Xiao Liu yang dimaksud adalah seekor rubah iblis ekor 6. Namun tanpa menjawab, rubah ini malah tantrum mendengar kata Xiao Liu disebutkan. Bahkan di sini dia kembali menyerang Siobhan menggunakan kekuatan esnya. Namun untungnya Siobhan bisa dengan cepat menahan serangan tersebut menggunakan teknik aliran kebenarannya. Saat Siobhan akan menyerang pun, di sini dia melihat bahwa ada sebuah rantai yang menahan kaki rubah itu. Sementara rubah itu terlihat berusaha terus menyerang karena menyangka Siobhan yang membunuh Xiao Liu tadi. Dengan kekuatan iblisnya pun, Siobhan ini langsung berbalik menyerang. Namun hanya teriakan dari rubah ini saja mampu membuat tempat bergetar dan mengeluarkan aura kekuatan yang besar. Bahkan terlihat Siobhan harus terkena es yang besar dari teknik milik rubah ini. Di sini untungnya Siobhan ini bisa bangkit dan menghancurkan es yang besar tadi. Xiao Hui pun hanya bisa melihat rubah itu yang sekarang menggunakan rantai di kakinya untuk menyerang Siobhan. Namun kekuatan iblis Siobhan ini masih bisa menahan rantai tersebut. Siobhan pun juga baru tahu jika ternyata rantai ini bisa mengekang kekuatan jahat makhluk iblis. Kemudian di sini Siobhan pun kembali berusaha menyerang rubah ini. Bahkan Siobhan menggunakan tangan iblisnya yang besar untuk bisa mengalahkan rubah tersebut. Terlihat Siobhan ini ternyata menggunakan puluhan rantai yang ada di tempat itu untuk mengikat rubah ini.
Dan kemudian pun, Xiaofan langsung menggunakan tangan iblisnya untuk segera diserangkan ke arah rubah ini. Sementara di lembah Fenxiang, terlihat para manusia ikan ini masih meminta lembah Fenxiang menyerahkan pembunuh manusia ikan ini. Dan dengan cepat Sang Guanze menangkap 3 orang yang berusaha melarikan diri. Di sini mereka langsung tahu bahwa semua ini ulah sekte Akasia melihat mereka bertiga ini terkena teknik ilusi. Yan Hong pun berpikir jika sekte Akasia ini menggunakan ilmu siluman untuk mengendalikan murid lembah Fenxiang, kemudian memerintahkan mereka untuk sengaja menyerang dan menantang manusia ikan. Namun Sang Guan berkata bahwa semua tak sesederhana itu. Karena manusia ikan yang pertama dibunuh itu memiliki luka yang rata dan tak ada otot yang bergeser sedikit pun. Dan juga terdapat cahaya samar berwarna ungu dari bekas luka manusia ikan itu. Dan di dunia ini hanya ada satu senjata pusaka yang memiliki kemampuan seperti itu, yaitu pedang cahaya ungu. Mendengar itu Li Sun langsung tahu jika peri Jinping dari sekte Akasia lah yang mempunyai senjata tersebut. Lu Sun pun menyadari bahwa peri Jin masih berada di tempat ini, menyadari 3 orang yang melarikan diri itu hanyalah teknik ilusi. Namun manusia ikan yang sudah tak sabar mengancam akan membunuh mereka dan balas dendam jika lembah Fenxiang masih tidak menyerahkan pembunuhnya. Di sini penerjemah bahasa ikan ini mengatakan kepada Sang Guanze bahwa manusia ikan ini meminta lembah Fenxiang segera menyerahkan pembunuhnya. Dan jika tidak, maka mereka akan menghabisi lembah Fenxiang. Mendengar itu, para murid lembah Fenxiang pun langsung tersulut emosinya. Sementara Xiaofan pun membatalkan serangannya kepada rubah ini. Dan hal itu membuat rubah langit ekor 9 itu bertanya kenapa Xiaofan tidak membunuhnya. Di sini terlihat 2 kaki dari rubah ini pun terjerat rantai besar yang membuatnya tak bisa bergerak bebas. Xiaofan pun balik bertanya, apakah Xiao Liu yang dimaksud adalah seekor rubah iblis berekor 6. Terlihat emosi rubah ini hampir meledak lagi mendengar Xiaofan menanyakan itu. Dan rubah itu langsung terkejut saat Xiaofan memberitahu bahwa Xiao Liu ini sudah mati. Rubah ini pun bertanya bagaimana Xiao Liu ini mati. Di sini Xiaofan menceritakan bahwa 10 tahun lalu dirinya bersama 2 temannya pergi menyelidiki setelah mendengar bahwa ada siluman yang membuat masalah di kota Xiaoji. Namun pada akhirnya Xiao Liu ini mati berpelukan bersama dengan seekor rubah ekor 3. Namun sebelum mati, Xiao Liu ini memberikan cermin api hitam kepada Xiaofan. Terlihat rubah ini sangatlah sedih karena Xiao Liu ini ternyata adalah putranya. Dan terlihat jerit tangis dari rubah langit ekor 9 yang mendengar kematian anaknya itu. Xiaofan pun berkata bahwa kematian putranya memang ada hubungannya dengan Xiaofan ini. Dan untuk menenangkan rubah itu, Xiaofan mempersilahkan rubah itu untuk membunuh dirinya jika dia ingin balas dendam. Terlihat rubah langit ekor 9 ini semakin bersedih menyadari kenyataan yang ada. Sementara Xiaofan terus memeriksa tempat itu untuk mencari tahu apakah masih ada gambar di dinding seperti di dalam gua Kemandin. Xiaofan pun kembali emosi dan mulai diselimuti aura iblis, menyadari bahwa memang sudah tidak ada lagi petunjuk tentang teknik pembangkit jiwa. Dan seperti biasa, saat Xiaofan terbawa emosi pun, aura iblis mulai berusaha mengendalikannya. Rubah itu pun langsung tahu jika kedatangan Xiaofan ke tempat ini adalah untuk mempelajari formasi 8 api hitam. Dan rubah itu memberitahu jika sisa-sisa peninggalannya ada di bawah sana. Sementara di tempat ini hanyalah penjara yang didirikan lembah Fenxiang untuk menahan rubah itu. Mendengar itu Xiaofan pun berusaha pergi dan menuju tempat peninggalan yang dimaksud. Namun terlihat Xiao Hui ini tak tega melihat rubah yang terkekang tak berdaya tersebut. Maka di sini Xiaofan pun langsung bertanya bagaimana cara menghilangkan pengekang yang ada pada tubuh rubah ini. Rubah ini pun terkejut karena ada manusia yang bersedia membantunya. Apalagi dirinya sudah diikat di sini oleh rantai api hitam itu dan dia menderita siang dan malam. Dan rubah itu memberitahu jika Xiaofan meletakkan cermin api hitam di atas altar batu, maka itu akan menyerap kekuatan spiritual api di rantai itu. Karena tanpa 2 lapisan pengekang di bawah, tempat itu tidak mampu menahannya lagi. Di sini rubah itu bertanya apakah Xiaofan menyesal setelah melihat Xiaofan yang hanya bisa terdiam mendengar semua perkataan rubah tadi. Maka dari itu rubah itu meminta Xiaofan untuk segera pergi saja. Namun tanpa banyak bicara, Xiaofan ini langsung menuju tempat di mana formasi pengekang ini berada. Dan karena hal itu jugalah membuat rubah ini bertanya-tanya kenapa Xiaofan ini mau membantu siluman.
Xiaofan pun menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu dirinya sendirilah yang meletakkan mereka berdua di atas batu lahar. Dan 10 tahun yang lalu jugalah Xiaofan melihat sendiri Biao terjatuh di formasi dinasti Giok. Mendengar itu di sini rubah itu bertanya-tanya apakah Xiaofan ini juga termasuk orang yang sedang terluka hatinya. Dan rubah ini yakin jika Xiaohui ini tak akan tahu tentang cinta kasih di dunia ini melihat Xiaohui ini baru saja membuka wawasan spiritual. Di sini rubah itu juga menceritakan bahwa 300 tahun yang lalu, klan rubah merebut cermin api hitam dari lembah Fenxiang. Yang mana karena hal itu jugalah membuat anggota klan rubah semuanya terluka dan mati. Dan hanya Xiao Liu yang terluka namun berhasil melarikan diri. Terlihat Xiaofan ini pun langsung berusaha meletakkan cermin api hitam tersebut ke altar di depannya. Dan benar saja karena hal tersebut terlihat rantai mulai terbakar. Bahkan dinding mulai retak dan tempat mulai dipenuhi aura merah. Terlihat rubah ini pun berusaha untuk segera menghancurkan rantai yang sudah melemah tersebut. Dan setelah berjuang cukup keras, akhirnya rantai itu pun berhasil pecah juga. Bahkan karena hal tersebut, altar api hitam mulai terbakar karena kekuatan rubah langit ekor 9 ini yang ternyata sangat dahsyat. Sang Guanze pun langsung bertindak melihat ada yang tak beres di altar api hitam. Sementara Xiaofan menyadari bahwa akan ada bahaya setelah ini. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 43 ini. Ternyata Xiaofan ini masih punya hati juga ya, meskipun sudah bergabung dengan sekte iblis. Dan apakah rubah langit ekor 9 tersebut akan menjadi teman atau bahkan menjadi musuh Xiaofan? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 44. Akhir kata, see you next episode.